alat komunikasi utama manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Bahasa juga berfungsi sebagai identitas bangsa dan alat pemersatu masyarakat Indonesia yang beragam. Menurut Goldcroft, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Ciri-ciri bahasa yaitu sistematis dan teratur, menggunakan simbol bunyi, bersifat arbiter, mana suka, bersifat sosial, dinamis, dan berkembang sesuai zaman. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki fungsi utama. Yang pertama, fungsi komunikasi, menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua, fungsi ekspresif, mengungkapkan perasaan dan emosi. Yang ketiga, fungsi sosial, yaitu membangun hubungan antara individu dalam masyarakat. Yang keempat, fungsi integratif, yaitu memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, fungsi edukatif, yaitu sarana untuk belajar dan membangunkan ilmu pengetahuan. Masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama sebagai alat komunikasi sehari-hari. Contohnya, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, meskipun memiliki berbagai bahasa daerah. Ciri masyarakat bahasa. Yang pertama, ada sekelompok sosial. Yang kedua, ada kebiasaan berbahasa tertentu. Yang ketiga, adanya kesepahaman terhadap makna simbol bahasa. Fonologi bahasa Indonesia. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, fonetik, yaitu mempelajari bunyi secara fisik atau secara pengucapan. Yang kedua ada fonemik, yaitu mempelajari bunyi sebagai pembeda makna. Contohnya, P dan B, membedakan makna pada kata paku dan baku. Lambang tulis bunyi bahasa. Bahasa lisan diwakili oleh lambang tulis yaitu huruf dalam abjad. Dalam bahasa Indonesia, sistem ejaan diatur dalam Ejaan Bahasa Indonesia EBI. EBI mengatur penggunaan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata, dan unsur sarapan. Contoh huruf kapital digunakan pada awal kalimat Dewi sedang belajar. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur dalam perincian. Morfologi bahasa Indonesia. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk kata dan proses pembentukannya. Proses morfologi meliputi 1. Afikasi, yaitu penambahan imbuhan, me, ber, i, kan, i, dan sebagainya. Contoh, makan, memakan, membaca, berjalan. Yang kedua, reduplikasi, pengulangan kata. Contoh, rumah-rumah, dan anak-anak. Yang ketiga, komposisi, yaitu penggabungan dua kata. Contoh, rumah sakit, meja makan. Sintaksi bahasa Indonesia. Sintaksi adalah ilmu yang mempelajari susunan kata dalam kalimat. Tingkatan sintaksi terdiri dari 3, yaitu frasa kelompok kata, contoh buku baru. Yang kedua ada klausa, ada subjek dan predikat, contohnya ibu memasak nasi. Yang ketiga kalimat, klausa yang lengkap dan bermakna. Ciri kalimat efektif, yaitu struktur jelas, mengandung SPOK, subjek, predikat, objek keterangan, mengandung makna yang tepat, menggunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Wacana bahasa Indonesia. Wacana adalah kesatuan bahasa yang utuh dan lengkap yang membentuk paragraf, karangan, atau teks. Wacana dapat berbentuk lisan, pidato, percakapan, maupun tulisan, artikel, cerita. Ciri-ciri wacana yang baik. Pertama, memiliki kohesi, yaitu keterpaduan bentuk. Yang kedua, memiliki koherensi, keterpaduan makna. Yang ketiga, mengandung konteks yang jelas. Contoh wacana, artikel, berita, cerpen, dan pidato.